Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di mana tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi komoditas kelapa sawit perkebunan rakyat dengan pola swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hairil Anam Ma'arif dengan NIM 131. Nama saya Atika Nurhayati, NIM 016. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anida Intanalita, NIM 028. Saya Duratul Baido, NIM 032. Saya Oktavia Putri Nur Pamungkas dengan NIM belakang 096. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, dilanjut dari saya. Latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang mengalami pertumbuhan produksi yang cukup pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Dikarenakan tanaman ini merupakan penghasil minyak nabati dengan nilai jual tinggi. Upaya peningkatan produksi tanaman kelapa sawit senantiasa mendapatkan perhatian karena tingginya produksi komoditi kelapa sawit di Indonesia dapat menjadi salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian nasional. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ini kita ambil dari jurnal yang dimana permasalahannya pada artikel ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit dengan pola swadaya karena budidaya dan pemakaian input faktor produksi yang dilakukan belum sesuai dengan yang dianjurkan. Faktor-faktor yang terdapat pada jurnal yang kita bahas yaitu terdapat lahan, tenaga kerja, modal, dan yang terakhir yaitu manajemen. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi usaha tani. Yang pertama, lahan. Lahan merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan produksi pertanian. Secara agroekosistem, lahan memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan tanaman. Selain itu, lahan juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan komoditas yang cocok ditanam. Ketersediaan lahan yang berbeda di setiap lokasi membuat tidak semua komoditas dapat tumbuh di semua tempat karena setiap komoditas memiliki persyaratan tumbuh yang berbeda. Nah, pada studi kasus ini dalam pengolahan lahan petani masih menggunakan cara tradisional serta manual dan petani tidak melakukan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah salah satu faktor dalam usaha tani yang diperlukan untuk melakukan suatu proses manufaktur atau produksi. Tenaga kerja dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mesin. Tenaga kerja manusia bisa dari keluarga sendiri maupun luar keluarga. Selanjutnya, pemanfaatan mesin pertanian atau yang dikenal sebagai Al-Sintan memiliki peran penting dalam beberapa hal. Yang pertama, sebagai tambahan tenaga kerja mekanis yang mengatasi kekurangan tenaga kerja manusia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, mengurangi kelelahan dalam aktivitas pertanian. Selain itu, tenaga kerja mesin memiliki dampak negatif. Yang pertama, keterbatasan modal, yang kedua, kesiapan pengolahan, dan yang ketiga, mesin pertanian membutuhkan akses jalan dan lahan yang luas. Nah, dalam studi kasus tenaga kerja diketahui bahwa rata-rata petani kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang tidak menggunakan bibit unggul bersertifikat. Kelemahan petani dalam memilih bibit adalah ketidakmampuan petani dari segi modal dan pengetahuan petani yang rendah terhadap besarnya manfaat penggunaan bibit unggul dan kekurangan pengolahan pupuk dengan efisien. Modal merupakan barang atau uang yang digunakan dalam proses produksi bersamaan dengan lahan serta tenaga kerja.
modal dibedakan menjadi dua, yakni modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap merupakan modal yang digunakan dalam proses produksi, tidak habis dalam satu kali proses produksi. Sedangkan modal tidak tetap, yakni modal yang digunakan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali proses produksi. Contoh dari modal tidak tetap yakni seperti benih, pupuk, herbisida, pestisida. Sedangkan modal tetap seperti tanah, bangunan, serta mesin. Selanjutnya yakni manajemen. Manajemen memiliki peran penting dan strategis dalam usaha tani modern. Manajemen berfungsi untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi proses produksi yang melibatkan tenaga kerja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen antara lain tingkat pendidikan, keterampilan, skala usaha, besar kecilnya kredit, serta macam komoditas yang diproduksi. Nah, produksi rata-rata TBS yang didapatkan petani kelapa sawit di lokasi penelitian sebesar 16,5 ton per hektar per tahun. Dengan umur tanaman kelapa sawit rata-rata masih muda serta termasuk dalam usia produktif yakni sekitar 13 hingga 14 tahun. Jumlah ini masih jauh dari produksi yang seharusnya bisa dicapai petani. Hal tersebut diduga karena budidaya serta pemakaian input faktor produksi yang dilakukan belum sesuai dengan yang dianjurkan. Nah, untuk rekomendasinya sendiri dalam artikel pertanian atau faktor produksi pertanian dalam budidaya kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu untuk lahannya sendiri disarankan untuk pengolahan lahan menggunakan alat yang lebih modern dan bekerja sama dalam pihak pemerintah agar mendapatkan subsidi. Nah, yang kedua yaitu tentang tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja dalam budidaya kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang ini diusahakan untuk lebih memperhatikan efisiensi sumber daya manusia dalam kegiatan budidaya pertanian agar dapat meningkatkan produksi secara optimal. Nah, rekomendasi yang ketiga yaitu terkait modal. Dalam modal ini yaitu harus ada campur tangan dari pemerintah seperti halnya bibit dan pupuk yang berkualitas agar hasil produksi menjadi optimal dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi petani. Kemudian untuk jenis bibitnya disarankan untuk menggunakan bibit yang berkualitas atau unggul yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan memiliki potensial hasil yang optimal. Nah, kemudian yang keempat ada tentang manajemen. Nah, disarankan dalam pengolahan lahan itu menggunakan alat yang sudah modern, kemudian lebih manajemen faktor produksi yang mencakup hulu ke hilir. Baik, untuk kesimpulannya, dengan memperhatikan dan mengoptimalkan faktor-faktor produksi seperti di atas, maka petani kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi secara teknis dan ekonomi, serta mendapatkan hasil yang optimal dan usaha pertanian mereka. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.